Kan admin sama seperti kamu ketika mau beli alat seperti ini, mikirnya kenapa harus beli dua, beli satu aja atau sama-sama mutar. Tapi setelah punya sendiri ternyata tahu bedanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tebak, apa persamaan dari dua barang ini? Sudah tahu jawabannya? Ya, sama-sama bisa muter ya. Jadi sebelum admin mulai lebih jauh, admin akan coba kasih tahu dulu ya. Ya, walaupun sebenarnya kamu juga pasti sudah tahu ya. Cuman beberapa dari kamu mungkin masih bingung atau mungkin kayak mikir beli satu alat aja kenapa harus beli dua. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang ada di kanan ini adalah impact. Ya, impact range atau ya umumnya kita nyebutnya impact ya. Dan ini dari Lucid LH500 yang sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Dan untuk yang sebelah kiri ini adalah impact drill. Atau kita biasa nyebutnya itu kalau admin pribadi ya, bor tembok. Karena kebanyakan memang digunakan untuk ngebor tembok. Dan yang admin punya saat ini tuh dari Dongcheng dengan tipe DCZ 2060i RTX. Enggak kok, ini dari Dongcheng yang sudah pernah admin review juga, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi sekilas memang dua benda ini, dua alat ini itu punya kesamaan, yaitu sama-sama bisa muter. Muter maksudnya itu di bagian ini nih, bagian caknya ini, atau kalau untuk impact itu nyebutnya ini ya, anvil ya. Nah, sama-sama bisa muter, mau itu ke kanan ataupun ke kiri, intinya muter. Nah, kalau ditanya kenapa harus beli keduanya atau kenapa nggak punya satu aja, toh sama aja kan, sama-sama muter. Sama, admin juga mikir seperti itu pada saat awal-awal terjun ke dunia pertukangan atau lebih tepatnya hobi nukang ya. Itu sebenarnya basic knowledge, intinya skill dasar laki-laki lah ya, bisa nukang itu, entah mau jadi tukang ledeng, tukang listrik, tukang bengkel, macam-macam, itu basic banget dan biasanya laki-laki suka yang seperti ini ya. Nah, buat kamu yang baru terjun, baru mau beli alat seperti ini tuh kenapa harus beli keduanya bukan pilih salah satu? Memang karena tujuan dari awalnya itu beda ya, walaupun sama-sama muter. Contoh nih, untuk yang alat pertama kali admin miliki yaitu impact range atau impact, nyebutnya bor impact atau intinya impact lah kalau di bengkel-bengkel nyebutnya. Benda ini itu memang bisa muter nih, admin coba tekan ya. Nah, muter ke kanan maupun ke kiri, tinggal kamu tekan aja, ini ada knobnya, ada tombol ya, bukan knob, ada tombol, bisa kamu tekan dan dia muter ke kanan ke kiri sesuai dengan yang kamu atur. Tapi untuk impact range atau impact seperti ini, dia itu dorongannya atau pukulannya ya, lebih tepat impact itu dia tuh pukulannya itu mengarah ke samping. Kalau misalkan kita tekan ini dia mengarah ke kiri. Nah, itu sebenarnya di dalam sini ada gearbox ya. Kalau admin nggak keliru pernah juga buat videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Pernah admin bongkar, di dalamnya ini ada gearbox. Ya, ada dinamo di sini, ada dinamo brushless. Di sini ada gearbox. Nah, untuk impact itu dia pukulannya ya beneran pukulan, dalam artian sesungguhnya pukulan atau palunya itu dia mengarah ke samping, entah itu ke kanan atau ke kiri. Yang mana memang tujuan awal dari impact itu dibuat untuk bisa ngebuka baut atau mur yang keras atau yang sulit untuk dibuka. Entah itu ngebuka ataupun ngunci ya. Kebanyakan sih impact itu digunakan untuk ngebuka ya, baut-baut yang sudah keras, entah itu karena karat atau mungkin terlalu kencang pada saat pengencangan. Itu ya memang tujuan awalnya dibuat untuk itu si impact range ini, karena dia memang tujuannya untuk ngebuka baut. Jadi pukulannya itu, hammernya itu, palunya itu memang mengarah ke samping. Jadi mau dia ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan yang kamu tekan di sini. Nah, ke kanan misalkan, itu memang dia pukulannya ke samping. Terus kalau misalkan mau dibikin jadi bor tembok, bisa nggak? Ya sebenarnya bisa, mau jadi bor tembok, mau jadi bor kayu, itu bisa. Sudah ada juga jualanannya atau apa nyebutnya, konverter adapternya itu yang cak seperti ini. Jadi ada jualannya cak yang bisa masuk ke anvil. Itu ada jualanannya, kamu cari aja. Itu memang bisa sebenarnya dipakai untuk ngebor tembok, ngebor kayu, bisa.
Cuman karena dia pukulannya ke samping, hammernya itu ke samping, jadi ketika kamu gunakan untuk ngebor tembok itu jadinya nggak efektif ya, bahkan makan waktu yang lama karena dia nggak punya benturan hentakan ke depan. Karena memang dari awal si impact ini pukulannya itu ke samping. Jadi kalaupun bisa tembus dinding tersebut, misalkan mau dipasang visor masih bisa lah kali ya. Itu butuh waktu yang cukup lama ketimbang kalau kamu gunainnya memang spesialisasi di tembok. Admin akan coba jelaskan ya. Kita jelas ke sini dulu. Jadi memang bisa ada adapternya, ada kalau kamu cari cak adapter untuk anvil itu ya ada jualannya dan bisa gunakan untuk ngebor tembok atau kayu ya atau besi juga. Tapi itu tadi dia nggak efektif. Belum lagi untuk impact itu dia punya ini nih. Mana admin cari dulu. Dia punya putaran yang tinggi sampai 3200 rpm. Itu kenceng loh. Belum lagi dia punya torsi di 600 Nm. Memang sedari awal dia tujuannya itu untuk ngebuka baut yang keras. Jadi putaran atau rpm-nya, rotation per minute-nya itu tinggi. Torsinya juga tinggi. Jadi ya memang dari awal memang tujuan dari awalnya memang dia untuk ngebuka baut yang keras yang sulit untuk dibuka si impact wrench ini. Belum lagi ya, lihat aja nih dari kepalanya atau dari apa nyebutnya, dari ujungnya ini nih. Dia menggunakan model anvil seperti ini. Ini kalau kamu cari di pasaran misalkan mata bor. Contoh aja deh ini nih mata bor yang admin baru beli ya, semisal ini mata bor besi. Nah, lihat mata bor besi, kita ambil yang gede aja ya supaya lebih jelas. Nah, lihat mata bor besi itu pangkalnya ini, lihat nggak berbentuk yang bisa dimasukkan ya ke dalam sini. Walaupun kalau kamu cari ada juga anvil yang ada lubangnya ya, tapi lubangnya itu lubang hack biasanya. Yang sudah pernah admin buatkan juga ngubah yang ini anvil ini dari yang standar seperti ini menjadi adapter hack. Bisa kamu cek di pojok kanan atas. Itu yang hack, tapi kalau ini kan bulat nih bentuk seperti ini. Ini nggak bisa dipasang kecuali kalau pakai adapter yang dari cak ke anvil. Jadi kalau secara bawaan dari mata bor besi ya, contohnya mata bor besi, mata bor beton, ya bedanya cuman ini nih, yang ujungnya ini atau ulirnya ini. Tapi yang pangkalnya itu sama, semuanya bulat seperti ini atau tabung ya kita nyebutnya. Ini nggak bisa langsung dipasang ke anvil karena memang bukan itu tadi dari awalnya dibuat untuk impact. Walaupun ada adapternya tapi kamu harus beli. Tapi kalau secara bawaan itu memang nggak bisa, nah nggak bisa. Jadi dari ini aja sudah beda, dari RPM-nya sudah beda, dari torsinya juga beda, dari awal penciptaannya juga sudah beda. Walaupun ada di pasaran adaptornya. Beda cerita dengan ini nih. Nah, ini dia. Ini namanya impact drill. Ini memang ditujukan untuk buat kamu yang ngebor tembok, ngebor besi, ngebor triplek, ngebor kayu. Ya ini dia. Kita lihat aja nih untuk yang Dongcheng DCZ 2060i itu lihat tuh. Untuk RPM-nya di 600 di gear 1 dan untuk gear 2-nya dia baru 2300, sedangkan tadi 3200 ya. Untuk torsinya kita cek torsi apa admin keliru ya? Ada nggak torsi di sini? Ya, untuk torsi admin cari ya untuk yang tipe ini dia maksimalnya di 60 Nm. Iya, 60 Nm, kecil ya. Bandingkan dengan ini, dengan si impact wrench dari Lucid, berapa tuh? Kelihatan nggak ya? Apa sudah hilang tuh? Ya, sebenarnya ini untuk ini nih, torsinya itu dia 600 Nm ya. Gede banget tuh, jauh banget antara 60 dengan 600. Per 10-nya dari si impact wrench-nya Lucid, si Dongcheng ini. Kenapa seperti itu? Karena memang workload-nya atau ya tujuan dari awal tuh kerjanya itu memang untuk ngebor dinding. Ngomong apa ngebor dinding tapi kalau nggak ketembus-tembus. Ya, sedari awal memang dia beda untuk gearbox-nya juga. Jadi admin bahas aja ya gearbox-nya ya. Untuk yang impact wrench tadi dianya itu mukul ke samping karena memang tujuannya untuk ngebuka baut yang keras yang sulit dibuka atau pada saat pengencangan terlalu kenceng. Nah, untuk impact drill seperti ini dia pukulannya bukan ke samping tapi benar-benar ke depan. Ya, ke depan, benar-benar seperti palu yang sedang mukul ke dinding.
Jadi ketika digunakan untuk ngebor dinding beton itu memang lebih cepat karena dia selain berputar menggerus dinding tadi dengan mata bornya. Ini anggap aja nih mata bor yang beton ya. Selain dia berputar menggerus dinding atau beton tadi, dia juga memukul ke depan, bukan memukul ke samping. Jadi kerasa banget perbedaannya nanti pada saat pengerjaannya itu, penggunaannya itu dinding yang dibor menggunakan impact drill itu jauh lebih cepat tembusnya ketimbang menggunakan impact wrench. Jadi dengan torsi yang maksimal 60 Nm aja, dia potensi untuk menembus dinding itu jauh lebih cepat dan lebih efektif. Tentunya lebih efisien juga untuk penggunaan daya baterainya ya. Karena cara menggunakan yang mode cordless ada baterai. Ini admin pasang di sini baterainya. Ini sebenarnya pakai adapter ya. Admin nggak punya baterai Dongcheng. Ini pakai adapter sehingga bisa pakai baterai Lucid. Bisa kamu cek di pojok kanan atas review untuk adapternya. Jadi ya dia pukulannya ke depan. Jadi kalau yang ini ke samping impact wrench, yang ini pukulannya ke depan. Jadi sesuai ketika kamu pakai misalkan paku beton ya, dipukul pakai palu, itu mukulnya kan ke depan tuh. Nah sama seperti itu untuk impact drill ini, dia mukulnya ke depan. Dan ini kalau misalkan admin pasang ya ke caknya ini, admin pasang, sayang banget ini tangan satu lagi. admin pasang seperti ini, kita kunci. Nah kunci, kita ubah ke posisi ini palu. Nah ini dia ada modenya, ada palu ya. Nah semoga aja jelas ya kalau admin dorong seperti ini nih. Nah kayak ada ini ya, kayak ada pegasnya tuh ke belakang. Nah itulah tadi dia hammernya, palunya itu mukul ke depan, kemudian terhentak ke belakang dan berulang terus seperti ini. Nah caknya ya. Nah bedakan punyanya si impact wrench, ya nggak ada yang namanya seperti itu, keras aja. Kalaupun kamu bisa maju mundurin itu bukan karena ada ini ya palu di belakangnya atau apapun itu skema dan sebagainya ya, karena ini agak kendor aja. Nah memang dikasih ruang tapi bukan untuk mukul ke depan. Tapi kalau untuk yang impact drill dia memang dirancang untuk ini bisa maju mundur ke depan seperti ini, karena ada ini tadi palunya untuk mukul ke depan. Ingat belum pernah bongkar ya sayangnya, belum bisa nunjukin. Nah dan kalau kita coba ubah ke mode drill, mode tembus ini ya, mode tembus aja kayak ini skrup ini seperti ini, intinya mode bor. Nah dia ketahan, bisa agak sedikit terasa kayak maju mundurnya pegasnya, tapi lebih ketahan. Tapi kalau kita posisikan di mode martil, mode pukul, nah dia kerasa banget tuh. Nah kan, jadi memang sedari awal si impact drill ini dibuat untuk pekerjaan ya pengebor dinding, kayu, beton, besi dan segala macamnya. Memang dibuat untuk itu. Dengan torsi yang kecil tapi dia efektif kerjanya. Dilihat dari caknya aja, kepalanya ini nih. Lihat dia kepala untuk yang impact drill itu bentuknya seperti ini. Nah, dibentuk seperti ini ya. Jadi memang dia itu ngefit sesuai dengan mata bornya. Jadi yang seperti ini. Nah, dia kan bentuknya tabung seperti ini, licin lagi. Itu memang dipasang di caknya ini yang modelnya itu jepitan 3 seperti ini nih. Nah jepitan seperti ini beda dengan impact wrench yang modelnya itu anvil, bentuknya segi 4 ya, ada lubangnya juga. Nah memang beda dibuatnya itu. Jadi dia ini memang bisa untuk menjepit yang batang tabung seperti ini. Jadi ya memang dari awal pembuatannya itu memang beda tujuan ya. Tapi kalau misalkan kamu budget lagi mepet ya, misalkan belum ada uang untuk atau dana untuk beli yang drill, admin sarankan beli aja dulu yang impact ya. Walaupun impact jauh lebih mahal sih biasanya. Kamu bisa beli adapter, tapi usahakan untuk punya keduanya ya. Karena benda ini apalagi yang model-model cordless seperti ini sangat-sangat berguna ya untuk kebutuhan sehari-hari aja, untuk kebutuhan personal. Misalkan mau bikin lubang di dinding, pasang piser, atau sekedar servis CVT di rumah, servis sendirian di rumah. Misalkan bersihin CVT, ganti filter, atau mungkin ganti seal, masih bisa lah kerjaan di rumah. Nah ini butuh kedua alat ini, impact wrench dengan impact drill. Untuk merek sesuaikan saja ya. Ada banyak macam pilihan di luar sana, berbagai macam merek, spesifikasi.
Yang jelas untuk kebutuhan rumahan seperti admin aja contohnya yang 600 Nm ini sudah bagus, cukup untuk kebutuhan pribadi. Dan untuk yang impact drill yang model seperti ini yang 60 Nm juga sudah cukup untuk kebutuhan pribadi. Kecuali kalau kamu memang buka bengkel atau untuk kebutuhan konstruksi, ya tentu yang seperti ini kurang ya. Tapi ya untuk kebutuhan pribadi ini sudah termasuk cukup. Jadi ya buat kamu mungkin yang selama ini bertanya-tanya kenapa harus beli dua alat ini, kenapa nggak beli satu aja, toh sama-sama muter juga bisa. Ya itu tadi penjelasannya ya. Semoga bisa terbantu, tercerahkan dengan penjelasan tadi. Ya mohon maaf kalau penjelasannya agak jelimet karena ini based on pengalaman admin dan pengamatan juga. Karena admin sama seperti kamu ketika mau beli alat seperti ini mikirnya kenapa harus beli dua, beli satu aja atau sama-sama mutar. Tapi setelah punya sendiri ternyata tahu bedanya apa. Ya semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.